Setetes air dalam tabung reaksi jatuh. Pada saat ini, sepatu pria itu segera mengeluarkan asap biru. Dia melihat ke bawah. Yang langsung ketakutan, dia berdiri diam. Melihat bahwa reaksi siswa itu agak tidak biasa. Xiao Hongzong di sebelahnya bergegas memeriksa apa yang terjadi. Ini adalah bahan peledak emulsi level 3. Sekarang, di hati kedua guru dan siswa mereka sangat jelas bahwa jika benda ini meledak di dalam ruangan, hidup mereka berakhir. Xiao Hongzong mengangkat sepatu dengan kedua tangan dan berjalan dengan hati-hati. Keduanya keluar bersama. Ketika dia sampai di tepi pemandian pasir, Xiao Hongzong membuangnya. Sebuah ledakan terdengar. Dan sekarang mereka berdua lolos dari bahaya. Sebagai pembuat ranjau di sebuah tambang besar, karirnya dengan cepat melejit. Setiap kali dia menjalankan tugasnya, dia masih sangat berhati-hati. Hari itu, Xiao Hongzong turun ke terowongan untuk bekerja seperti biasa. Dia mengebor lubang di dinding batu sesuai dengan proses konstruksi. Lalu memasukkannya bahan peledak emulsi. Setelah memeriksa bahwa tidak ada seorang pun di sini, dia dengan tenang menyalakan detonator. Kemudian terdengar ledakan. Karena suara dia mendengar ada yang tidak beres. Di bawah terowongan kebakaran terjadi, gelombang gas api mengepul. Dengan begitu, dari ledakan yang direncanakan, itu berubah menjadi bakar diri. Ketika Xiao Hongzong bangun, melihat 4 mayat di kamar. Pada saat ini, Li Yi takut dan marah. Aku sudah melakukan ini selama 20 tahun. Tidak pernah terjadi apapun. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi. Kamu baru saja meledak dan membunuh 4 orang. Pada akhirnya, bos memutuskan untuk mengikuti aturan tambang. Jika orang itu mati, berikannya 30.000 yuan. Dia berdiri di luar pintu. Yang pergi mencari kekasihnya untuk menangis dan curhat. Xian Hong berusia lebih dari 30 tahun dan masih menawan. Yang menaklukkannya sejak dia masih muda. Di bawah penyambutan nyonya rumah, mereka makan hotpot pedas. Setelah 1 malam saling menyembuhkan, untuk menjalani kehidupan yang damai bersamanya. Di malam hari, dia menyelinap ke ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat penyelidikan, dia menemukan masalahnya ada di lumpur. Fungsi lumpur adalah untuk memblokir debu ranjau darat. Xiao Hongzong baru menoleh. Sebatang besi mendekat. Orang yang datang adalah Direktur Keselamatan, Pak Din. Mereka berdua bertarung sebentar dengan senjata dingin di ruang bawah tanah. Dari cara serangan Pak Din terlihat, dia mungkin ingin membunuh Xiao Hongzong. Pada akhirnya, Xiao Hongzong menggunakan seluruh kekuatannya. Dan untuk sementara menjatuhkan Pak Din. Di depan Li Yi, Xiao Hongzong mengeluarkan bukti. Di dalam lumpur seharusnya ada air bersih. Tapi sekarang lumpur ini dibakar api. Melihat ada yang mengkhianatinya, Li Yi benar-benar memalingkan wajahnya. Dia menekan Pak Din langsung ke ember air. Tentu saja, orang yang memiliki kemampuan merampok tambangnya. Li Yi memiliki jawaban di dalam hatinya. Beraninya kau menipuku. Li Yi secara brutal membunuh orang. Tapi yang tidak dia tahu adalah, seluruh proses pembunuhannya telah difilmkan. Di jalan, pria itu dikejar polisi. Melihat kedua jalan terkepung, dia mengeluarkan pisaunya dan menggaruk ponselnya dengan liar. Lalu buang ke tempat sampah. Sebuah ledakan terdengar. Kerumunan di sekitarnya berteriak. Polisi tertarik dengan ledakan itu. Xiao Hongzong dengan mudah lolos. Di tambang, ledakan merenggut 5 nyawa. Tapi semua petunjuk mengarah ke sang pembuat ranjau, Xiao Hongzong. Keseriusan kasus meningkat. Kedua pemilik tambang akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Sekarang, seorang pria mengenakan sepatu emas, yang membawa bawahan-bawahannya ke kamar. Sebelum Li Yi sempat membuka mulutnya, tiba-tiba muncul seseorang yang mampu mengancamnya. Li Yi benar-benar dalam masalah. Sekarang dia tahu bahwa video pembunuhannya kemarin direkam kembali oleh Cheng Fei. Dia menetapkan syarat yang tinggi.
Jika Li Yi ingin menyelamatkan hidupnya, menyerahkan dia 7 tambang. Li Yi masih ingin menawar. Tapi Cheng Fei tidak memberinya kesempatan. Jika kita telah menandatangani kontrak, ambillah kameraku. Li Yi sudah ditangkap olehnya. Jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak yang tidak adil itu. Ketika dia kembali ke perusahaan, makin dia memikirkannya, makin dia merasa salah. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mengambil tindakan dengan putra Cheng Fei. Jika Cheng Fei ini mengambil tindakan, dia hanya akan mengambil uang, bukan nyawanya. Bisnis bernilai miliaran kita. Tetapi kamu hanya memintaku ribuan yuan uang kompensasi. Li Yi berpikir sebentar. Dia melirik ke samping. Sepertinya ada lampu merah yang berkedip-kedip di kabinet di sebelahnya. Setelah Li Yi membuka kabinet itu, dia akhirnya mengerti niat Cheng Fei. Sialan. Ledakan terdengar. Rumah langsung berubah menjadi oven. Meskipun Li Yi dengan tenang berjalan menuruni tangga, bagian belakang tubuhnya sudah tidak ada lagi. Pemilik tambang meninggal. Cheng Fei kemudian menginstruksikan si pembunuh Awei bahwa asal-usul bom waktu adalah dari Xiao Hongzong. Saatnya menghabisi 2 guru dan siswa bodoh ini. Ketika Xiao Hongzong tiba di bengkel, tiba-tiba, tali baja mencengkeram leher Xiao Hongzong dari belakang. Setelah berjuang sebentar, Xiao Hongzong dijepit di bawah brankas oleh Awei. Untuk menambah berat badan, Awei menendang kakinya ke lemari, hampir membunuh Xiao Hongzong. Xiao Hongzong berhasil menemukan tabung reaksi di atas meja. Dia melemparkan ke arahnya 2 tabung. Xiao Hongzong melihat keluar jendela. Sekarang Awi tidak terlihat lagi. Menglisi juga datang. Kapten Su dengan hati-hati masuk. Xiao Hongzong memancing keduanya keluar. Di sini, polisi-polisi masih menembak dengan sembarangan. Ada suara keras di belakang. Baru sekarang kedua polisi itu tahu bahwa Xiao Hongzong baru saja menyelamatkan mereka. Di pabrik yang ditinggalkan, Xian Hong datang dan memberikan nasi kepada Xiao Hongzong. Dia berniat yang segera melapor ke polisi. Tapi Xiao Hongzong tidak mempercayai Kapten Su. Xiao Hongzong pernah dihukum karena membuat mesiu. Dan orang yang membawanya ke penjara adalah Su Feng. Keduanya meskipun teman sejak kecil. Pada saat inilah Xiao Hongzong mengetahui bahwa Xian Hong sedang hamil. Cinta antara keduanya begitu dalam sehingga tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mereka akhirnya saling berpelukan. Tapi tak lama, ada suara keras di belakang mereka. Awei menabrakkan mobilnya. Di belakang mereka ada tebing setinggi 100 meter. Awei membanting pedal gas, mendorong mobil lurus ke bawah. Pada akhirnya, rusak parah. Menurut Awei, 2 orang di dalam mobil mungkin sudah mati. Sang pembunuh yang tidak profesional ini dengan begitu pergi. Namun di ruang sempit, selain goresan di kulit, keduanya tidak ada yang khawatir. Setelah membawa Xian Hong ke rumah sakit, Xiao Hongzong meninjau kamera tokonya. Benar saja, dia melihat Awei. Setata Xiao Hongzong memancarkan sinar jahat. Cangkir nitrogliserin tetes kuning muda ini, kekuatannya sebanding dengan granat. Setelah merenovasi senter, dia menyebarkan nitrogliserin secara merata pada tisu. Di atas ditutupi dengan bola baja. Seperti itu, senter berubah menjadi senjata. Bisa merenggut nyawa orang kapan saja. Saat ini musuhnya Awei sedang di rumah. Dengan santai makan kentang panggang. Tiba-tiba, dia mendengar suara keras. Jendelanya pecah. Awei melihatnya, dan pergi keluar. Mereka berdua berkendara ke tambang tanpa ada orang di sekitar. Xiao Hongzong sudah siap-siap mengambil tindakan. Dia menekan tombol detonasi. Ledakan udara raksasa menerbangkan Awei. Mobilnya juga rusak di tempat. Xiao Hongzong tidak banyak bicara. Cepat ke arahnya dan menendangnya berulang kali. Bawah jalan layang. Kecelakaan lalu lintas menghalangi jalan Xiao Hongzong. Telepon polisi tapi tetap tidak bisa menghubungi. Cheng Fei mengetuk jendela mobilnya. Cheng Fei melihat Awei diikat di kursi belakang.
Dia berniat bernegosiasi dengannya. Jangan salah paham. Aku hanya ingin masuk ke mobil untuk berbicara denganmu. Setelah masuk ke dalam mobil, Cheng Fei segera menyatakan syaratnya. Dia menghabiskan 15 miliar. Biarkan Xiao Hongzong pergi ke luar negeri selama 20 tahun. Tapi Xiao Hongzong tidak berpikir banyak dengan tegas menolak. Takdirku harus ditentukan olehku. Saat berbicara, sebuah MPV Buick GL8 berhenti di pinggir jalan. Di mobil adalah kekasih Xiao Hongzong. Su Feng memanggil kembali Xiao Hongzong. Tapi sudah terlambat sekarang. Yang membunuh. Di ruangan gelap, Xiao Hongzong dan Xin Hong saling berpelukan. Kesengsaraan ini berakhir. Mungkin mereka akan menjalani kehidupan yang damai. Dalam tas ada uang tunai 500.000 yuan. Sisanya ada di kartu. Xiao Hongzong masuk ke mobil dan berterima kasih padanya. Sebuah truk kecil membawanya ke pinggiran kota. Bagian jalan selanjutnya berubah menjadi mobil perak. Karena kaca mobil terlalu gelap, Xiao Hongzong harus mendekat ke pintu. Pada saat ini, orang di dalam mobil menurunkan jendela. Untungnya, Xiao Hongzong bereaksi dengan cepat. Tembakan Awei dari mobil hampir mengenai wajahnya. Awei memegang pistol dan menembak tanpa pandang bulu dari belakang. Xiao Hongzong di depan berlari seperti orang gila. Di satu tempat adalah titik buta. Awei bergegas maju. Hasilnya Xiao Hongzong menggunakan postur yang sama. Tiba-tiba, satu tembakan. Xiao Hongzong baru saja menjatuhkan Awei. Lihat Cheng Fei tidak memberinya cara untuk hidup. Jadi selanjutnya, mereka terpaksa dalam situasi satu mati, satu hidup.